Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Situbondo, alhamdulillah dengan komposisi lengkap pada pagi hari ini. Yang saya hormati PLT Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo Pak Haji Sanayu beserta seluruh jajaran yang juga hadir di lesehan karisma pada kini. Dan yang saya hormati para undangan, para peserta pendidikan pemilih yang saya lihat unsur-unsurnya semuanya adalah dari kaum muda ya, dan pemerhati demokrasi serta kepemiluan di Kabupaten Situbondo. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman yang dimiliki oleh kita semua, kita bisa hadir di tempat yang barokah ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Situbondo di masa tidak ada pemilihan atau pemilu. Ini saya kira kegiatan yang luar biasa bagi kami karena sebelum-sebelumnya setelah pemilihan atau setelah pemilu itu kita tidak ada kegiatan yang sifatnya mengundang orang luar atau sedikit banyak mengundang beberapa komunitas yang dirangkum dalam kegiatan seperti ini. Terima kasih kepada Pak Imam yang sudah melakukan perencanaan kegiatan ini yang insya Allah akan dilakukan 3 kali ya, dari bulan Juni, Juli, dan Agustus ini harus ada kegiatan. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dengan berbagai sholawat yang mensanjung beliau, mudah-mudahan kita kelak diberi kesempatan untuk bersama beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa tugas pendidikan pemilih itu sesungguhnya itu bukan tugasnya KPU. Ya, KPU hanya memberikan tambahan-tambahan saja. Sesungguhnya yang paling banyak berperan dalam kegiatan ini adalah pemerintah, ya, baik pemerintah pusat, pemerintah wilayah, dan pemerintah daerah yang harus dituangkan di dalam rencana anggaran belanja mereka. Tentunya anggaran itu nanti diturunkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang. Misalnya kalau di Kabupaten Situbondo itu yang hierarki itu adalah Kesbangpol. Nah, seharusnya anggaran itu banyak ya. Sehingga apa? Sehingga bagaimana proses demokrasi elektoral di negara kita ini akan menjadi baik kalau kita tidak memberikan sebuah proses kepada siapa nanti yang akan masuk kepada TPS atau kepada siapa saja mereka-mereka yang harus memberikan tulisan, memberikan contreng atau memberikan coblosan ketika ada pemilihan dan pemilu. Nah, makanya setelah pemerintah, tugas yang paling dominan itu dilakukan oleh partai politik.
Makanya di dalam anggaran pos negara itu ada jaring masyarakat, ada Jasmas, kemudian ada anggaran-anggaran yang lain. Kemudian partai itu memiliki angka per orang surat suara sah, ya. Jadi misalnya nih partai P3 nih sekarang misalnya, saya contohkan saja. Berapa jumlah hak pilih suara sah kemarin ketika pemilu? Itu dihitung misalnya 20.000. Berapa suara sah itu se-Kabupaten Situbondo dikali 20.000. Nah, itu dianggarkan oleh pemerintah, maka mereka berhak. Nah, uang itulah yang digunakan untuk mobilisasi partai dan melakukan pendidikan pemilih. Nah, saya tidak tahu ya kira-kira di Situbondo ini sudah tersentuh atau tidak. Nah, oleh karena itu KPU saat ini hanya menyiapkan itu istilahnya perak buter itu nih sakone. Jadi beda dengan makan yang satu porsi dengan hanya kita cumbuk buter nih sakone itu. Tetapi alhamdulillah tahun ini KPU memberikan anggaran dalam rangka juga berpartisipasi, menyuarakan bagaimana demokrasi elektoral di Indonesia ini semakin baik. Ini bukan hanya didengungkan, bukan hanya menjadi moto, tetapi bagaimana diniatkan bersama. Ya, sehingga demokrasi di Indonesia ini semakin baik kita dengar, kita lihat dan kita rasakan. Maka penting sekali hari ini kami mengundang kaum muda, ya. Jadi ada 10 unsur sesungguhnya yang harus mendapatkan pendidikan pemilih. Salah satunya adalah misalnya kaum perempuan, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok agama, kelompok pemuda, ya, kemudian kelompok-kelompok marginal dan lain sebagainya. Nah, materi-materinya itu banyak sekali, ya. Materinya itu sesuai dengan apa yang terjadi dengan pilkada dan kepemiluan. Bagaimana mereka tahu dan mereka bisa paham, sehingga di lingkungan mereka, di kelompok mereka, di komunitas mereka, mereka bisa diskusi. Kemudian bisa memberikan saran, memberikan informasi untuk penguatan-penguatan regulasi yang akan dilaksanakan menjadi dasar pemilihan atau pemilu. Nah, oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang singkat ini, kita santai saja, enjoy saja, karena memang harapan kita kegiatan ini bisa dilaksanakan, kemudian kita evaluasi, dan tahun depan mudah-mudahan ada anggaran lagi. Nah, itu harapan kita. Soalnya gini, KPU kalau sudah tidak ada pemilihan atau pemilu, pasti orang bertanya kepada kita, Pak Ketua, ih nyaman ki semangken sebung lalakon. Nah, itu. Memang tidak ada pemilihan, ya, tidak ada pemilu, tetapi kegiatan administrasi kantor sama dengan instansi-instansi yang lain. Kita dimintai laporan, kita dimintai perencanaan, ya. Bagaimana di tahun 2024 yang sesuai dengan regulasi itu tidak ada perubahan, ya, tidak ada penundaan. Ya, ini saya sampaikan. Jadi 2024 nanti KPU Kabupaten mulai saat ini sudah merencanakan. Pertama adalah anggaran. Anggaran itu disusun dari bawah, ya, dari bawah, dari bottom up. Jadi bagaimana kebutuhan Situbondo? Kebutuhan Situbondo anggarannya mungkin beda dengan Malang, kan seperti itu. Kita sudah merancang itu, ya. Kita merancang, kemudian memberikan kepada KPU Provinsi, KPU Provinsi nanti memberikan kepada KPU RI. Ini sudah dirancang. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya nanti? Ini sudah Pak Imam di Sosdikli bagaimana, Pak Iwan di teknis penyelenggaraan bagaimana, Pak Usman di bagian data bagaimana, Pak Samsul di bagian hukum bagaimana. Saat ini banyak kegiatan yang dilakukan pasca pemilihan kemarin. Hari ini Pak Usman ini masih melakukan proses pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, ini dilakukan sekarang. Sayangnya kita tidak punya pos personal-personal yang bisa membantu seperti PPK, PPS nggak ada. Nah, makanya mitra kami adalah Dispenduk. Kemudian ketika Dispenduk ini banyak kegiatan, maka kita melakukan dinamisasi kegiatan di lapangan, ya. Nah, inilah kawan-kawan sekalian, pasca pemilihan dan pemilu kita memang tidak ada kegiatan,
tetapi proses administrasi, proses yang lain-lain sama dengan instansi yang lain. Ya, karena memang tugas pokok kami adalah melakukan pemilihan untuk memilih pimpinan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Itu tugas utama kita. Nah, sekali lagi terima kasih kehadirannya di tempat ini. Mudah-mudahan giat ini bisa memberikan support, bisa memberikan keakraban dan silaturahim antara KPU Kabupaten Situbondo beserta seluruh masyarakat di Situbondo yang terwakili oleh adik-adik yang hadir di tempat ini. Kami memohon juga nanti diskusi-diskusi kecil bagaimana KPU ke depan itu bisa lebih baik ya, lebih berkembang dan bisa dirasakan betul era perubahan-perubahan yang seiring dengan regulasi kita yang memang dinamis bergerak sesuai dengan tahun di mana pemilihan atau pilkada itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, teman-teman yang diundang ini jangan bosan-bosan atau jangan malu untuk datang ke kantor. Ketika memang membutuhkan informasi silakan. Kalau Pak Imam ini tidak 24 jam di kantor. Kalau Pak Samsul tidak 24 jam. Ya, karena memang jamnya dari jam 7 sampai jam 4 ya. Nah, silakan kalau mau kantor, mau konsultasi, mau diskusi dan lain-lain, silakan ya dalam rangka bagaimana kita mengasah kemampuan dan mengupgrade keilmuan kita terkait dengan demokrasi. Kami senang ya, kami senang untuk diskusi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa ke kantor tidak jadi masalah ya sebagai bahan diskusi. Tentunya banyak di Situbondo. Kalau Pak Iwan ini bagaimana dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6 apakah ini tetap bertahan? Apakah bisa dirubah? Ya, bagaimana ini ke depan? Ya, misalnya DPT kita. Misalnya DPT kita kan hampir 500. Kalau DPT kita lebih dari 500 maka dapil kita ini otomatis bisa bertambah. Sekarang kan 45 kursi. Bagaimana menjadi 55 kursi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bahan diskusi yang enjoy, yang enak gitu ya. Untuk kita kuatkan ya. Sehingga nanti ketika kami KPU Situbondo melakukan sebuah redesign daripada dapil ini, masukan-masukan itu sudah ada. Jadi dapil itu tidak bisa dirubah oleh kami, tetapi dapil itu kita merencanakan, tetapi ada langkah-langkah yang memang dominan, langkah-langkah yang banyak masukan itu dari masyarakat. Seperti dapil 5 ya, itu kan luas itu. Suki, Banyuglugur itu kan. Kemudian dapil 2 dari Mangaran itu sampai Jangkar kan luas. Bagaimana kalau dapil 2 ini dipecah? Jadi 1, 2, 3, 4 sampai sana menjadi 7 dapil. Nah, ini menjadi bahan diskusi yang sangat enak, apalagi teman-teman barangkali ada yang membuat skripsi ya. Nah, bisa kita diskusi di kantor. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadirnya. Sekali lagi kami atas nama Ketua KPU Kabupaten Situbondo berterima kasih kepada kawan-kawan dan seluruh peserta yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi saat-saat yang bermanfaat dan memberikan ilmu yang berkualitas bagi kita semua. Maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, forum pendidikan pemilih di tahun 2021 ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, kami berharap bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.